Meningkatnya kesadaran masyarakat global akan gaya hidup ramah lingkungan termasuk dalam mengkonsumsi minyak nabati mendesak Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia terus berinovasi dalam produksi minyak sawit. Inovasi tersebut diharapkan meningkatkan daya saing sawit Indonesia di tengah transformasi pasar yang mendukung industri minyak sawit berkelanjutan. Tuntutan kebutuhan konsumen terhadap minyak sawit berkelanjutan kian mendesak Indonesia mengembangkan berbagai inovasi dalam produksi, pengelolaan, dan bisnis minyak sawit. Ekonom pertanian Bustanul Arifin menyatakan Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia harus meletakkan sawit berkelanjutan sebagai kebutuhan dan elemen baru dalam determinan daya saing. Dengan demikian, bisa memacu inovasi pengembangan minyak sawit berkelanjutan. Inovasi yang mendesak ditindaklanjuti menurut Bustanul, antara lain pertanian presisi berbasis teknologi, terutama untuk sawit rakyat. Mulai dari pembibitan sampai perdagangan, termasuk permajaan sawit, karena produktivitas dan nilai tambahnya akan berkurang setelah berumur 18 tahun. Inovasi teknologi ini memberi manfaat ganda, tidak hanya untuk meningkatkan produktivitas, tetapi juga untuk hilirisasi produk dan kesehatan. Jadi dua manfaat, bukan sekedar nilai uangnya, tapi dengan teknologi yang lebih baik, produktivitas yang lebih baik, mengurangi kontaminasi, tentu saja untuk produk hilirnya itu lebih banyak yang dapat dihasilkan, lebih beragam. Lebih banyak itu kualitas minyaknya, dan minyaknya menjadi tidak mudah menjadi lemak jenuh dan berbahaya. Jadi fatty acid-nya itu istilahnya itu menjadi berkurang, dan dengan seperti itu dapat memproduksi bukan hanya oleochemical, bukan hanya produk yang biasa, tapi produk turunan yang bernilai tambah tinggi. Direktur Perlindungan Perkebunan Kementan Baginda Siagian mengaku pemerintah dan didukung para pihak sudah melakukan berbagai inisiatif untuk pengembangan minyak sawit berkelanjutan. Mulai dari sertifikasi standar minyak sawit berkelanjutan (ISPO), membuat peta jalan rencana aksi nasional kelapa sawit berkelanjutan tahun 2019-2024 melalui Inpres nomor 6 tahun 2019, hingga kolaborasi dengan pemerintah daerah dan BPD PKS dalam meningkatkan produktivitas mutu dan nilai tambah serta meningkatkan teknologi budaya, panen dan pasca panen, serta pengolahan dan pemasaran. Ya, kita juga lakukan pembinaan bagaimana mereka berbudidaya sawit yang benar, membuka usaha-usaha perkelapa sawitan yang benar yang bisa mendukung terhadap sustainable di perkelapa sawitan itu. Itu banyak yang kita lakukan sebenarnya di daerah-daerah, tidak hanya pemerintah pusat tetapi kita juga bekerja sama dengan pemerintah daerah maupun pelaku-pelaku usaha yang lain di perkelapa sawitan yang mempunyai terutama plasma itu. Sementara Deputi Program Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari Ristika Putri Istanti mengakui pemerintah telah menyiapkan banyak instrumen untuk menghadapi perubahan pasar minyak sawit. Namun masih perlu sinkronisasi regulasi atau kebijakan, standar maupun kesadaran dan pengetahuan terhadap minyak sawit berkelanjutan seperti diinginkan konsumen. Tidak hanya sinkronisasi antar negara, tetapi juga antar pemerintah pusat dan daerah. Selain itu dibutuhkan inovasi dalam penyelesaian legalitas kebun swadaya dan pengembangan satu industri hilirisasi berbasis alam. Penting adanya opsi-opsi lain yang mendorong bagaimana kabupaten atau daerah tidak hanya fokus pada satu komoditas saja sebagai sumber pendapatannya. Oleh karena itu perlu ada opsi-opsi alternatif dan mengembangkan satu pengembangan industri hilirisasi berbasis alam. Jadi ketika misalnya sawit atau di daerahnya punyanya coklat begitu, kakao, atau di daerahnya punyanya ikan gitu, ikan gabus. Ya sudah, apa yang memang mereka miliki termasuk di sawit itu sendiri harapannya itu bisa didorong sampai ke level produk turunan begitu. Hingga saat ini, industri kelapa sawit memainkan peran penting dalam perekonomian nasional. Tidak hanya menambah devisa bagi negara dan meningkatkan kesejahteraan petani sawit, tetapi juga memberikan efek berganda yang besar, seperti penciptaan lapangan kerja dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah.
Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, rantai industri pengolahan kelapa sawit telah menyerap tenaga kerja langsung hingga lebih dari 5,2 juta orang dan menghidupi hingga 20 juta orang. Ekspor produk sawit pun terus meningkat hingga mencapai 40,31 juta ton senilai 35,79 miliar dolar Amerika pada tahun 2021. Sementara jenis produk hilir kelapa sawit yang mampu diproduksi industri di dalam negeri sudah mencapai 168 jenis atau meningkat 3 kali lipat dibanding tahun 2011 yang hanya mencapai 54 jenis produk, antara lain minyak goreng, nutrisi, bahan kimia, dan biodiesel. Tim Liputan, Media Group Network.